Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Agnia Daimah. Channel ini insya Allah berisi seputar kesehatan yang menyeluruh, jasmani, rohani, dan sosial ekonomi sesuai Badan Kesehatan Dunia WHO. Terima kasih banyak atas support dari teman-teman semua. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada casing, ada isi. Mana yang lebih bernilai, casingnya atau isinya? Ada gelas, ada air, ya. Nah, kita kadang terpedaya oleh sibuk membangun casing, suka agak lalai membangun isi. Padahal nilai seseorang itu isi. Allah melihat apa? Kalau orang melihat casing. Kalau Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita belajar itu adalah untuk membuat hati kita jadi bersih dan amal kita jadi banyak. Di sanalah rahasianya ilmu. Kalau kita belajar hati tidak makin bersih dan amal tidak makin banyak, namanya ilmunya tidak barokah, tidak membawa kebaikan yang banyak. Demikian pula ibadah. Ibadah itu harusnya membuat hati jadi bersih dan amal soleh kita jadi banyak. Kalau kita rajin ibadah, hati jadi kotor, jadi ujub, ria, takabur, berarti ada masalah nih dengan ibadah kita. Jadi jangan lupakan itu. Ibu kalau sedang dandan ya Bu ya, ibu harus bicara. Ini teh demi dinilai siapa? Karena casing. Pas lipstick, nggak tahu ibu-ibu pakai lipstick atau tidak. Orang pasti ingin dilihat bibir. Saya juga heran kenapa harus dilipstikin segala macam ya. Capek-capek. Udah aja dicat gitu sekaligus supaya tidak ribet. Langsung ibu pikir, ini mulut saya ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Beli motor. Ini motor ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Begitulah selalu. Baju baru, tas baru, HP baru, selalu ditanya ini dengan adanya ini hati saya jadi bersih atau jadi kotor, amal saya bertambah atau tidak. Beli HP baru misalkan, ya kan ada HP-nya baru nyicil 24 bulan, tapi lunasnya belum, sombongnya sudah. Berapa banyak yang kita beli kendaraannya belum lunas, tapi sombongnya sudah dimulai. Kendaraan itu membuat jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, jadi dengki. Lihat yang lain lebih bagus, jadi dengki. Nah, karena apa? Karena memang tidak punya program. Tidak punya program membersihkan hati, memperbanyak amal. Jadi dua saja itu yang kita pikirkan. Karena Allah tuh melihat yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi kita belajar, kita berlatih supaya hati bersih, amal makin banyak. Lebih simpel kan? Nah, berumah tangga, apa kebahagiaan rumah tangga? Bahagia rumah tangga itu kalau hati makin bersih dan kesibukan berumah tangga jadi amal, bahagia. Tapi kalau berumah tangga hati jadi kotor dengan cemburu, dengan mencintai pasangan berlebihan, takut kepada pasangan berlebihan, itu tidak ada sakinah di sana karena sudah jadi kotor. Kotornya hati itu apa saja? Yaitu mengilahkan, menuhankan sesuatu selain Allah alias musyrik, takabur. Itu yang sudah pernah dibahas. Apa dulu penyakit hati yang harus kita bersihkan? Tengil, boleh tengil, tapi ada lagi judul yang lain, namanya kan? Masa saya lupa kepada omongan saya sendiri? Yang simuntakiu,
Tuh, nih kamu nggak ngerti ya. Coba Pak, penyakit hati itu namanya shimuntaki. Ulangi. Dicatat. Coba tulis catat Pak, karena ini pelajaran langka. Shimuntaki. Apa? Coba shinya syirik, munnya munafik, shimuntaknya takabur, syirik, munafik, ujub. Ada lagi shimuntaki. Kinya kelewat, dengki. Itu hati-hati, Fatihah huruf itu mengandung rahasia. Ngarang weh hadirin. Shimuntaki. U-nya ujub. Ada lagi cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Coba itu jarang ada ringkasan kayak gitu ya. Tuh Bapak sampai pening gitu nulisnya. Ini apa? Coba ulangi Pak, hadiahnya umroh. Ketemuannya di Masjidil Haram ya, berangkatnya masing-masing. Kok dicatat tapi nyontek ke yang nanya. Jadi ini dia, pokoknya Allah tuh paling benci kepada yang menduakan Allah atau menganggap Allah ada tandingan. Siapa dia? Dialah yang paling mendominasi hati kita. Dengar ini baik-baik santri baru. Jadi Allah tuh tidak suka kalau ada yang mendominasi hati kita, terus menerus keingetan, kita selalu ingat kepadanya, selalu ingin bersamanya, takut jauh darinya, berkorban apapun untuknya. Nah lihat nih hadirin, sangat mencintainya. Siapa nya-nya ini? Kebanyakan bukan Allah. Harusnya nya-nya ini adalah Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah, sangat cinta ke Allah, ingin selalu bersama Allah, sangat takut jauh dari Allah, mau berbuat apapun agar bisa dekat dengan Allah, dan tidak mau melakukan sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Allah, Allah, Allah. Itulah sakinah. Kalau harta, mikirnya saya harus punya harta, saya berjuang demi harta, udahlah, dia pasti sengsara oleh harta. Pasti itu. 3 yang akan terjadi: sengsara, hina, dan celaka. Disingkat, senghincel. Baru nih keluar nih karangan ini pagi ini. Coba apa namanya? Senghincel, bahasa apa tuh hadirin? Kata orang Cina juga, di Cina juga nggak gitu-gitu amat. Hati-hati nih. Ada juga yang dominan di hatinya tuh siapa? Pangkat. Bagaimana saya punya pangkat, bagaimana saya pangkatnya di jabatan, saya harus karir, saya harus jabatan, pangkat. Saya kalau dengan jabatan saya akan mulia, tanpa jabatan saya jadi hina. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih jabatan. Allahnya tidak ada, pasti senghincel oleh jabatan. Sengsara, hina, celaka. Kalau ibu-ibu biasanya senghincel ini gara-gara suami. Suami, you are my everything, kau adalah segala-galanya bagiku. Saya harus bersama suami, saya harus berjuang sekuat tenaga supaya suami tetap bersamaku, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Saya harus kursus masak, waduh, harus senam, dan harus apalah, terserahlah, harus dandan secanggih mungkin supaya suami saya kemana, jangan-jangan suami pasti senghincel oleh suami. Dirinya adalah WAW terus-terusan. Oh my love, where are you? Saya akan di belakang kamu. Makanya boleh ingat suami, boleh, tapi ya ingat suami langsung ingat Allah. Telat ingat ke Allah, udah sengsara. Sama ada yang gelar, harus punya gelar S1, S2, S3, lama-lama siapa yang nyebut esteller?
Dengan gelar ini penghasilan saya akan banyak, dengan gelar ini kedudukan saya akan bagus, karir saya dengan gelar ini saya akan dihormati. Gelar, 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 gelar. Kasih aja gelar pamungkas ALM, selesai. Ya. Apakah tidak boleh punya harta, punya suami, punya istri? Loh, siapa yang melarang? Yang dilarang itu menuhankan. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari keterampilan, kalau bisa kuliah S1, S2 silahkan, tapi harus jadi bersih hati dan banyak amal. Gitu. Buat apa nambah ilmu jadi kotor hati? Berarti nggak berkah itu ilmunya. Kita punya harta makin banyak gak apa-apa, yang penting jadi bersih hatinya dan jadi banyak amalnya.